wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الكمال المعروف بمزيد الإنعام والإفضال أحمده سبحانه وهو المحمود على كل حال وفي كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله صادق المقال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير الصحاب وآل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan membekali diri kita dengan takwa Allah, kita akan mendapatkan khairul umam. Kita ini mendapatkan julukan sebaik-baik umat yang pernah hidup di alam dunia ini. Karena itu sampai Nabiullah alaihissalam sempat iri dengan kita ini, umat Muhammad ini. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Nasahihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, Nabiullah Adam sempat iri. Beliau menyampaikan, enak umat Muhammad itu, di mana saja kalau melakukan suatu dosa, dia bisa tobat di tempat kapanpun, dimanapun bisa diterima oleh Allah. Sedangkan saya, tobat saya baru diterima di Mekah, prosesnya di Mina. Enak umat Muhammad itu, dia selalu diberi pakaian sekalipun melakukan suatu perbuatan dosa. Sedangkan saya, karena melakukan suatu kesalahan, pakaian saya terlepas. Enak umat Muhammad itu, dikala dia melakukan suatu perbuatan salah dosa, tidak sampai dipisahkan dengan istri, tetapi saya dipisahkan dengan istri saya. Enak umat Muhammad itu, melakukan suatu perbuatan dosa di dunia lalu dimasukkan oleh Allah ke surga. Sedangkan saya kala itu hidup di surga karena suatu kesalahan saja saya dikeluarkan dari surga. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini semua adalah memang sudah takdir dan skenario Allah biar kita ini hidup di dunia. Karena memang Allah ada suatu skenario tersendiri yang oleh Allah ketahui.
Yaitu memang Allah itu mau mengutus Nabi yang paling baik, khairul anbiya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena kau Muhammad, sekiranya tidak kau Muhammad, aku tidak ciptakan jagat raya ini, tidak ada alam ini. Subhanallah. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cintanya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita umatnya luar biasa. Beliau berharap kita ini semuanya akan mendapatkan syafaat beliau. Beliau berharap kiranya semua kita ini akan kembali ke surga. Sampai-sampai tahiyat yang kita baca saben waktu sholat itu merupakan perwujudan dialog antara Allah dan Rasulullah saat beliau mi'raj, saat mau menemui Allah di Sidratil Muntaha. Dialog yang selalu kita baca saat tahiyat itu adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu yang disampaikan Rasulullah saat mau bertemu oleh Allah di Sidratil Muntaha. Sampai situ saja berhenti. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Berhenti sampai situ. Artinya sesungguhnya penghormatan, barokah, kebahagiaan, kebaikan itu hanya milik Allah semata. Berhenti. Lalu Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, barokah, rahmat dan barakah terlimpah kepadamu Muhammad. Berhenti sampai di situ Allah. Jadi Rasulullah diberi kebahagiaan, rahmat. Apakah begitu lalu Rasulullah bahagia, beliau menikmati kebahagiaan sendiri? Tidak. Rasulullah meneguh pada Allah, ya Allah, jangan sampai hanya kebahagiaan itu pada diriku semata ya Allah, umat-umatku juga dapat kebahagiaan juga. Lalu Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, di samping aku ya Allah, umat-umatku juga dapat kebahagiaan yang sama. Sama hal itu dengan pada surat Ad-Duha ayat yang kelima yang kita semua sudah hafal. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, Tuhanmu akan memberikan karunia kepada kamu sehingga kau puas dengan karunia itu. Apakah lalu Rasulullah begitu dijanji oleh Allah diberi karunia kebahagiaan lalu puas? Tidak. Begitu Allah berfirman wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu Muhammad sehingga kau puas. Jawaban Rasulullah kala itu, fa wallahi la arda fawahidun min ummati finnar. Ya Allah, boten kate ini kula niki, tidak akan saya puas, tidak akan saya bahagia ya Allah kalau sekiranya masih ada satu saja umatku yang ahli tauhid berada di neraka. Saya gak akan puas sekalipun hanya satu umatku yang berada di neraka, yang mereka ahli tauhid. Tidak akan saya bahagia ya Allah. Sampai sebegitunya perjuangan Rasulullah kepada kita. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, syafaati di ahlil kabairi min ummati, syafaatku nanti akan menyeluruh meliputi sekalipun umatku melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi bukan berarti disyariatkannya atau diperbolehkan tidak melakukan perbuatan dosa, tapi Rasul menyampaikan syafaatku sampai meliputi umatku yang sekalipun melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seharusnya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya, sebagaimana pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ya Allah,
Ya Rasulullah, maksud saya mencintai kamu ya Rasulullah. Setelah cintaku pada diriku sendiri, baru cintaku yang kedua, cintaku pada dirimu ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi min nafsihi. Seseorang tidak dikatakan punya iman yang sempurna kalau sekiranya cintanya pada dirinya sendiri melebihi daripada cintanya pada diriku. Lalu segera Sayyidina Umar kala itu meralat, ya Rasulullah, kalau sekiranya seseorang itu punya iman yang sempurna, itu syaratnya harus mencintai kau melebihi daripada cintanya pada dirinya sendiri. Mulai sekarang ya Rasul, cintaku pada dirimu melebihi daripada cintaku pada diriku sendiri. Sayyidina Abu Bakar kala itu, saat beliau menemani Rasulullah hijrah, saat beliau bersembunyi sama Rasulullah di gua kala itu, sebelum masuk gua kala itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu kala itu memeriksa, karena yang ada di dalam gua terlihat banyak lubang-lubang yang diyakini itu adalah leng atau rumah ular. Dikhawatirkan kalau Rasulullah masuk digigit bahaya nanti. Diperiksa oleh Abu Bakar terlebih dahulu, dan lubang-lubang itu ditutup oleh Abu Bakar dengan bekal pakaian yang beliau bawa kala itu. Semua lubang tertutup. Hanya satu lubang yang tersisa yang tidak ada bekal pakaian yang bisa menutupi satu lubang ini. Lalu beliau tutup satu lubang itu dengan kaki beliau. Rasulullah diaturi minarak masuk, dipangku oleh Rasulullah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kala itu. Akhirnya Rasulullah sarih, Rasulullah tidur. Ternyata betul satu lubang yang belum tertutup dengan kain ini, yang ditutup dengan kaki Abu Bakar ini ada ular, dan Abu Bakar digigit sampai berdarah-darah. Tetapi beliau tidak bergerak karena memangku Rasulullah sedang tidur kala itu. Tetapi karena sakitnya gigitan ular tadi, tidak bisa menahan sakit sampai meneteskan air mata, dan air mata jatuh kepada wajah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah terbangunkan. Kenapa kau tidak membangunkan aku begitu melihat gigitan ular? Tidak ya Rasulullah, saya tidak mau sampai kau terganggu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebegitu besar cintanya para sahabat kala itu pada Rasulullah. Karena itu suatu kali di saat Rasulullah sedang khutbah, khutbah di depan para sahabat kala itu, Rasulullah kala itu menerangkan panjang lebar tentang kiamat, tentang kedahsyatan kiamat. Lalu ada seorang badui kala itu, orang yang lugu lah, mensomasi Rasulullah saat beliau khutbah. Ya Rasulullah, panjangan berkali-kali panjang lebar menerangkan tentang kiamat. Memang kapan sih datangnya kiamat? Tanggalnya saja belum jelas kapan datangnya, tapi panjangan menerangkan begitu panjang lebar tentang kiamat. Disomasi dengan pertanyaan saat Rasulullah khutbah. Kala itu Rasulullah tidak menghiraukan. Nah, sikap Rasulullah tidak menghiraukan ini, sahabat mengatakan, ada yang mengatakan bahwa kala itu memang Rasulullah tidak mendengar dengan pertanyaan ini. Ada yang mengatakan Rasul mendengar tapi tidak berkenan dengan pertanyaan ini. Terus khutbah beliau. Sampai kedua kalinya Rasulullah tidak merespon. Bahkan sampai ketiga kalinya. Para sahabat-sahabat yang lain ini gak suka dengan sikap orang ini. Wong Rasulullah sedang menerangkan, sedang khutbah kok disomasi dengan satu pertanyaan. Para sahabat gak suka dengan sikap perilaku orang ini. Tapi apa yang terjadi? Begitu orang ini tanya sampai ketiga kalinya, lalu Rasulullah balik bertanya, ma'atadalaha, apa yang kau sudah siapkan dengan kiamat? Kalau kau tanya tentang kiamat, kau sudah punya bekal apa? Kau sudah punya persiapan apa? Dijawab oleh orang ini, ma'atadtu laha min syai'in illa innani ahabbullah rasulah. Ya Rasulullah, kula niki mboten wonten persiapan apa-apa. Saya tidak punya banyak persiapan, ya biasa-biasa saja kalau Rasulullah. Salat ya biasa, puasa ya biasa-biasa saja. Tetapi ya Rasulullah, saya punya rasa sayang yang begitu amat pada Allah dan Rasulnya. Itu saja yang punya aku ini, yang aku punyai. Rasa sayang yang amat pada Allah dan Rasulnya. Itu saja bekalku. Dengan jawaban orang asing ini, subhanallah barokahnya, Rasulullah menjawab, anta ma'a man ahbabta. Nanti kau di akhirat dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Jadi begitu mendengar sabda Rasul ini, betapa gembiranya sahabat, betapa senangnya para sahabat yang semula tidak suka dengan perilaku orang ini, berbalik sangat bahagia mendengar jawaban Rasulullah ini.
Dengan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah nanti akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Mereka akhirnya tahu dengan hadis ini barokahnya pertanyaan orang itu tadi. Akhirnya kecintaan para sahabat itu semakin besar. Jadi orang itu nanti kata Rasulullah, anta kamu ma'aman ahbabta, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Sekarang jadi pertanyaan pada diri kita, sudah sejauh mana kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para jamaah, nanti panjenengan sempatkan membuka satu ayat dari Al-Qur'an surat At-Taubah. Ayat yang ke-24 surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ila Allah yuhabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah, kalau sekiranya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta kalian yang kekayaannya kamu kau usahakan, harta yang kau usahakan, harta dagangan yang kau usahakan, lebih dan tempat tinggal yang kau cintai, lebih kau sukai, lebih kau ridhoi daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tungguhlah, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga sampai Allah memutuskan suatu perkara, memutuskan keputusannya. Ayat tadi ditutup, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk orang yang fasik. Jadi orang yang mencintanya kepada apa yang saya terangkan dari tadi, harta kekayaan, anak istri, harta dagangan, dan seluruh apa yang kita cintai di dunia ini, kecintaan itu melebihi daripada Allah dan Rasulnya. Ayat tadi ditutup, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang fasik. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimallah, dengan singkat khutbah yang saya terangkan, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, paling tidak sebagai suatu wacana ilmu bagi kita dan introspeksi pada diri kita, sudah sejauh mana kecintaan kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita selalu membaca salawat pada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering-sering kita membaca salat pada beliau. Paling tidak ini sebagai ungkapan kecintaan kita pada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdihi mu'tarifin bisidqil yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا نبيه وتعظيما فقد قال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأول وعلى آله وصحبه مواله ورضى الله عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهد الإسلام والمسلمين وانصر عساكره إلى يوم الدين اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم الخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الجهل والضير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والشيء البغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون